Pemirsa, sebanyak 9 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di Kabupaten Tanjung Balai, Asahan. Petugas Ditpol Airut Polda Sumut juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti uang, handphone, hingga kapal. Kesembilan tersangka yang ditangkap Ditpol Airut Polda Sumut terdiri dari 2 orang nahkoda kapal dan para anak buah kapal bagian mesin. Mereka ditangkap saat mencoba mengantarkan 89 pekerja migran Indonesia PMI ilegal ke Malaysia melalui jalur laut di perairan Sesarang Olang, Kabupaten Tanjung Balai, Asahan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti mulai dari radio, cok sambung, lampu, handphone, uang, 2 kapal kayu penangkap ikan. Direktur Pol Airut Polda Sumut, Kombes Pol Tony Aryadi Effendi, mengatakan penangkapan kapal pengangkut pekerja migran Indonesia ilegal atas laporan masyarakat. Para pekerja berasal dari sejumlah daerah mulai dari NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan daerah Sumatera Utara, kemudian ditempatkan di sebuah penampungan di kawasan Asahan. Para pekerja juga wajib menyetor uang ke agen penyalur mulai dari 4,5 juta hingga 15 juta rupiah per orang untuk dapat berangkat dan dijanjikan bekerja di Malaysia. Dan 6 tersangka ini terdiri dari nakoda, dari ABK, dari orang yang membantu untuk keberangkatan. Dan ada 5 yang kami DPO-kan yang merupakan yang pengurus, yang mencari maupun yang mensponsori keberangkatan dari PMI. Kemudian juga kami PMI yang kami amankan sangat berterima kasih pada saat kami amankan itu. Karena pada saat berangkat itu kapalnya sudah bocor. Jadi kalau kita tidak amankan itu bisa di tengah laut bisa tenggelam. Kini petugas masih mengejar 9 orang pelaku seperti para agen yang merupakan otak pelaku penyelundupan pekerja migran Indonesia ilegal. Para tersangka kini ditahan di Mako Pol Airut Polda Sumut melanggar pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda hingga 15 miliar rupiah. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan.